pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kembali lagi kita hadir pada saat ini untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita angkat sebuah pujian. Firman-Mu berkata, Kau beserta. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap saat ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau pun nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Sekali lagi, oh Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini, di mana kesehatan, kekuatan, dan kesempatan Tuhan berikan untuk kembali kami ingat kasih-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu, pertolongan-Mu. Bahkan kalau sebentar kami akan terima firman-Mu. Biarlah hati kami adalah hati yang terbuka, sehingga kami boleh dikuatkan, dimampukan, dikembalikan semangat kami untuk kami terus maju di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kami akan terus mengingat pertolongan daripada Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan, sehingga firman sungguh-sungguh mengubah, mentransformasi kehidupan kami setiap yang mendengarkan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur, terima firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca sebuah ayat dari Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Saya yakin ini adalah ayat yang biasa sekali kita dengar. Mungkin juga ada ayat hafalan dari setiap kita. Yesaya pasal 41 ayat yang 10. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah-Mu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi tema saat pagi hari ini adalah penghiburan di tengah penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita membaca keseluruhan kitab Yesaya yang berjumlah 66 pasal, maka Lembaga Alkitab Indonesia membagi dua. Pasal 1 sampai pasal 39 itu berbicara tentang alasan atau penyebab kenapa bangsa Israel harus masuk ke dalam pembuangan. Tapi pasal yang ke-40 sampai 66, kalau Lembaga Alkitab Indonesia bilang itu adalah bagian kedua
Dan dalam bagian kedua ini juga ada beberapa hal yang bisa diperhatikan. Alkitab membaginya bahwa ada penghiburan di tengah penderitaan, ada janji tentang seorang pembebas, dan yang ketiga adalah kapan waktu pembebasan itu diberikan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita membaca kitab Yesaya, ini menggambarkan perjalanan hidup orang Israel. Ketika mereka mulai lari daripada Tuhan, akhirnya mereka tidak mendengarkan Tuhan, masuk ke dalam pembuangan. Dan di dalam pembuangan itu ada berita sukacita, ada berita penghiburan, dan mereka dijanjikan dan akhirnya masuk ke dalam pelepasan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan pasal 41 ayat 10 ini berbicara tentang penghiburan di tengah-tengah penderitaan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dapat kita tarik sebuah kesimpulan, dapat kita tarik menjadi sebuah hal yang membanggakan kita. Sekalipun ada saat di mana kita gagal, ada saat di mana kita tidak lakukan firman Tuhan, ada saat di mana kita masuk ke dalam penderitaan yang karena kesalahan kita sendiri, ternyata Allah tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Allah selalu ada bersama-sama dengan kita. Sekalipun kita gagal, sekalipun kita jatuh, sekalipun kita tidak bisa melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna, yang pada akhirnya membuat kita jauh daripada Tuhan, namun ternyata Tuhan tidak pernah membiarkan dia. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ayat ini sekali lagi bilang, jangan takut, jangan bimbang. Aku meneguhkan, aku mengokohkan, aku memberi engkau kemenangan. Jadi bagian yang pertama yang bisa kita ambil, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, adalah ketika kita berada jauh daripada Tuhan, seringkali iblis memakai hal tersebut dan berkata, engkau sudah terlalu jauh, Tuhan tidak sayang lagi, Tuhan tidak menginginkan kau lagi, sudahlah, habis-habislah seperti itu. Tidak, ternyata Alkitab dengan jelas memberitahukan, sekalipun seperti itu, kita ada di dalam rencana Tuhan dan karya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hal ini biarlah membuat kita sadar seberapa jauh kondisi kita pagi hari ini. Tuhan adalah Allah yang tetap setia menyertai engkau dan saya. Seberapa dalam Alkitab katakan kita jatuh, kita boleh tetap datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Lalu kita kembali kepada ayat pokok kita pada saat ini. Dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, kalau kita lihat, ya, ada dua kata jangan, gitu ya. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, jangan bimbang, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Namun sebenarnya kalau kita lihat lagi, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ternyata bukan hanya kata dua jangan itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kenapa? Sebab ayat ini bilang seperti ini, jangan takut sudah jelas, ya. Jangan bimbang sudah pasti. Tapi ada kalimat yang begini, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Berarti dari ayat itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tersirat bahwa engkau itu jangan lemah. Engkau itu jangan goyah, ya. Engkau itu jangan sampai menjadi orang yang begitu kepayahan. Nah, satu lagi bilang seperti ini, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Berarti di situ juga dibilang jangan sampai kalah, Bapak Ibu Saudara. Bahkan terjemahan lain bilang jangan sampai engkau tersendat untuk memperoleh kemenanganmu. Jadi walaupun secara tersurat ada dua, sebenarnya ada 4 yang Tuhan peringatkan kepada kita. Ya, sekali lagi apa itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Jangan takut, jangan bimbang, jangan lemah, dan jangan sampai kemenanganmu digagalkan. Jangan sampai engkau gagal, jatuh, dan terhambat, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, sebab inilah yang terjadi waktu kita berada dalam penderitaan. Waktu kita jauh daripada Tuhan. Waktu kita mengalami yang namanya keterpisahan dengan Tuhan. Ada apa di sana? Ada ketakutan. Ada apa di sana? Ada kebimbangan. Ada apa di sana, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Ada kelemahan. Ada apa di sana yang berujung pada kegagalan kita menggapai kemenangan. Ya, itulah saat ini saya sampaikan sekali lagi bahwa ada penghiburan, pengharapan di tengah yang namanya penderitaan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Lalu hal-hal apa saja yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Ya, jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, supaya kita boleh terus ingat apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dalam Yesaya pasal 41 ayat 8 dan 9, saya baca untuk kita. Yesaya 41 ayat 8 dan 9. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih,
keturunan Abraham yang kukasihi. Dalam ayat 8 dibilang, ada di situ dibilang kupilih dan kukasihi. Ingat ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan kebetulan, tapi itu adalah pilihan Tuhan terhadap saudara dan saya. Dari sekian miliar orang Bapak Ibu Saudara, ketika kita memutuskan mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengampuni setiap dosa kita, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, sediakan tempat buat saudara dan saya, Bapak Ibu Saudara, berarti kita masuk dalam pilihan Tuhan. Dan Alkitab bilang setelah dipilih, kita itu dikasih. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saudara yakin bahwa saudara dikasih? Amin. Iya Bapak Ibu Saudara. Lalu ayat 9 bilang seperti ini, engkau telah ambil dari ujung-ujung bumi dan telah kupanggil dari penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Seringkali waktu kita terpisah dengan Tuhan, tadi saya katakan, terbersit dalam pemikiran kita yang dipakai oleh si jahat, bahwa kita sudah terpisah dan Tuhan tidak mengasihi kita lagi, Tuhan sudah membuang kita dan Tuhan sudah menolak kita. Tapi ayat ini bilang Tuhan tidak pernah sekali-kali menolak kita. Amin. Dia selalu mengasihi kita. Dia benci dosa, tapi dia mengasihi orang berdosa yang mau bertobat dan berbalik kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Lalu kita lihat ayat 13 dalam Yesaya pasal 41. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Ayat 14, janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, aku yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, supaya penghiburan, pengharapan itu boleh tetap nyata dalam segala masa kesesakan kita. Ingat, Tuhan sudah buat hal-hal yang luar biasa. Tuhan sudah mengerjakan bagian yang begitu indah dalam hidup kita. Tuhan telah membawa kita dari orang yang tidak kenal Tuhan, dari orang yang harusnya dimurkai, menjadi orang yang diberkati, dari orang yang seharusnya mati binasa, menjadi orang yang mendapatkan hidup dan memperoleh kemuliaan. Kita harus ingat ini Bapak Ibu Saudara, bahwa saudara dan saya dikasihi Tuhan dan Dia tidak pernah menolak kita. Ya, sehingga walaupun kita dalam penderitaan dan jauh daripada Tuhan, kita akan selalu rindu untuk kembali lagi. Sama seperti anak yang terhilang, dia sempat terbesit bahwa bapaknya pasti akan menolaknya. Tapi ketika dia datang, dia mendapati bahwa respon bapaknya adalah tetap mengasihi dia dan tetap mengakui bahwa dia adalah anaknya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setelah kita ingat apa yang Tuhan sudah berbuat dan bagaimana sifat Tuhan sesungguhnya, yang kedua, maka kita harus meneguhkan hati. Kita kembali ke ayat pokok kita dalam Yesaya 41 ayat 10 dibilang, jangan takut. Maka kita harus tahu, jangan boleh takut Bapak Ibu Saudara. Kenapa nggak boleh takut? Sebab aku menyertai engkau. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebelum Yesus naik ke sorga, Matius pasal 28 ayat 20 saya baca untuk saudara. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan Yesus bilang, sekalipun aku naik ke surga, tapi aku tidak pernah membiarkan kau seorang diri. Aku tidak pernah membiarkan kau yatim piatu. Aku kirimkan penolong yang lain, itu Roh Kudus, tinggal dalam hidupmu, menyertai engkau sampai selama-lamanya, menguatkan, memampukan, menolong kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan takut Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Amin. Ya, ini adalah kebutuhan dasar kita Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ketika kita yakin bahwa kita disertai, ketika kita yakin kita tidak sendirian, ketika kita yakin dimanapun kita berada, ada pribadi yang siap sedia menolong, ada pribadi yang kuat, yang mampu memberikan jalan keluar, maka kita akan tetap yakin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan takut apapun yang terjadi saat ini, bagaimanapun situasi keadaan saudara, sesulit apapun ekonomi finansial, kalau Tuhan bilang jangan takut, jangan takut. Ya, sesimpel itukah kekristenan? Ya, sesimpel itu kekristenan. Percaya saja, jangan takut, maka kita akan melihat hal yang luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Roma 4 ayat yang ke-20 dan 21. Bagaimana Tuhan menceritakan, ya, melalui penulis kitab Roma tentang Paulus. Roma 4 ayat 20 sampai 21. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham, yaitu yang dipakai kata ia di sini, tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah.
dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, Alkitab bilang kalau Dia Allah, berarti Dia sanggup melakukan apa yang Dia janjikan. Amin. Kalau Dia Allah, berarti Dia mampu melakukan apa yang sudah Dia firmankan. Kalau Dia Allah, berarti Dia pasti menggenapinya. Karena itu firman Tuhan bilang jangan bimbang, jangan ragu lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Yakobus menulis orang yang bimbang, orang yang mendua hati, orang yang terombang-ambing tidak akan pernah mendapat apa-apa. Karena itu saat ini pertetapkan hatimu. Kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang mampu. Bukan hanya mampu, tapi kita punya Allah yang mau untuk mengerjakan bagiannya. Jadi jangan bimbang. Selanjutnya firman Tuhan bilang, aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Filipi 4 ayat 13 firman Tuhan bilang seperti ini dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Karena itu tetap bangun hubunganmu dengan Tuhan. Engkau hanya bisa kuat sejauh mana engkau berjalan bersama-sama dengan Dia. Engkau hanya bisa kuat sejauh mana engkau membangun keintiman dengan Dia, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, ketika Elia sudah tidak kuat lagi, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan menyapanya dan berkata, makan, minum, supaya dengan ini engkau dapat kuat berjalan. Ya, Elia makan minum sampai 2 kali, maka dia dapat kuat berjalan. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Kekuatan dan kemampuan kita hanyalah waktu kita bersekutu dengan Tuhan, waktu Tuhan menjamu rohani kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dengan firman-Nya. Dia kembali menyegarkan, menguatkan. Di luar aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saat ini ketika engkau mulai lemah, mulai goyah, ingat janji firman-Nya, kembali kepada Tuhan, bangun hubunganmu. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan sampai kemenangan kita direbut. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Hanya tangan kanan Tuhan yang memberi kemenangan. Hanya tangan Tuhan yang memampukan kita keluar sebagai orang-orang yang luar biasa. Hanya tangan Tuhan yang memampukan kita untuk memperoleh kemuliaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi, teguhkan hati kita. Jangan takut, jangan bimbang, jangan engkau lemah, dan jangan mau dihambat sehingga kemenanganmu digagalkan. Bagian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, biarlah kita tetap bergembira, berglori, bersyukur karena Tuhan, sebab itulah yang akan memampukan kita. Ayat yang terakhir yang ingin saya baca di penghujung khotbah saya, Nehemia pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Nehemia 8 ayat 11 dalam Alkitab saudara berkata seperti ini. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati. Sekali lagi, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Amin. Jangan bersusah hati Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Walaupun saat ini memang kenyataannya, ya, kita ada dalam kungkungan, bahkan ketakutan, kecemasan akan virus corona ini. Tapi sekali lagi kita bilang, jangan bersusah hati, bergembiralah, bersukacitalah karena Tuhan. Dan sudah diselidiki Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan sudah juga diselidiki bahwa hati yang gembira, hati yang bersukacita, hati yang berglori, hati yang bersyukur memiliki daya tahan atau imunitas jauh lebih bagus dibandingkan orang yang stres, yang tertekan, yang depresi, yang tidak tahu harus berbuat apa-apa. Jadi saat ini tetaplah bersukacita, tetap nyanyi, tetap bersyukur, tetap memuji Tuhan, sebab kita punya hal yang besar yang menghiburkan dalam setiap penderitaan dan kesulitan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita semua, dan hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kita angkat sebuah pujian, kiranya Engkau memberkati. Terima kasih. Haleluya. Oh, kiranya
dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, tapi hamba percaya Roh Kudus-Mu yang menyertai pemberitaan kebenaran firman-Mu akan terus menguatkan hati kami, untuk kami boleh terus menjaga hidup kami, mawas diri supaya kami tidak jatuh ke dalam segala hal-hal yang tidak baik. Dan kalaupun pada saat ini mungkin ada di antara kami yang takut, yang cemas, yang bimbang, yang ragu, yang lemah, yang goyah, ingatkan kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa kami memiliki Tuhan yang menyertai. Kami memiliki Allah yang mampu melakukan segala perkara. Kami memiliki Kristus yang mampu menopang dan memberi kekuatan. Kami memiliki Kristus yang memberikan kemenangan. Sehingga hidup ini sepanjang hari ini kami lalui dengan ucapan syukur, dengan kegembiraan, dengan sukacita karena Tuhan. Sekali lagi terima kasih banyak. Kami percaya Engkau yang memelihara hidup kami dan memberkati kami mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Terus datang kali yang kedua untuk membawa kami sebagai gereja-Mu yang sempurna. Kami mengucap syukur ya Bapa, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.